sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqdabil hawaiju wa tunalu bihir ghaibu wa khusnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung Roso yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin, amin, amin. Saya doakan yang sudah mengikuti lantunan sholawat nariyah, yang melihat, ya, yang mendengarkan, mudah-mudahan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung Roso dulu biar semangat ya. Mental kaya, teko KB, wujud, komentar dulu, wujud. Yang mental miskin minggir dulu, ya. Yang gampang baper minggir dulu, ya. Saya doakan yang sudah komentar wujud, yang banyak hutang, hutangnya secepatnya lunas. Amin. Yang belum dapat momongan, secepatnya mendapatkan momongan. Amin. Amin, amin. Yang belum dapat jodoh, secepatnya mendapatkan jodoh. Amin. Yang belum dapat pekerjaan, secepatnya mendapatkan pekerjaan. Amin. Yang lagi sakit, diangkat penyakitnya. Amin, amin. Yang lagi berduka, mudah-mudahan dukanya dibalas Allah dengan penuh kebahagiaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum saya mulai, sedulur sambung Roso, ya. Jadi saya ingin mengajarkan sedulur sambung Roso bagaimana mekanisme membuka mata batin siang bolong di siang hari. Tapi di sini ada beberapa komentar waktu itu, komentar ke saya, ada komentar Mas Rahmat, komentar ke saya, Ki, coba Ki dilihat gimana Vanessa siapa namanya? Vanessa Angel itu di alamnya gimana, sudah bahagia atau bukan? Jadi begini sedulur sambung Roso, ini saya jelasin, ya. Saya juga baru tahu, oh ya, jadi kecelakaan ya meninggalnya, Masya Allah. Kami keluarga besar Sambung Roso Spiritual Education, saya Ki Sambung Roso mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya wafatnya Mbak Vanessa Angel dan Bang Bibi ya, suaminya Ibu dia. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin. Mudah-mudahan dosanya diampuni Allah, ya, amal ibadah diterima Allah, ya. Dan semoga banyak sekali yang mendoakan, terutama semua sedulur Sambung Roso. Doakan beliau agar husnul khotimah. Amin, amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, saya jawab dulu. Komentar itu saya jawab dulu ya. Jadi bisa enggak melihat? Wallahu a'lam shawab. Kita enggak tahu sedulur sambung Roso. Kalau sudah di alam lain, kalau pengen tahu, ya mati dulu baru tahu. Nyusul dulu baru tahu. Benar itu Mas Rahmat. Jadi jangan, pertanyaannya itu aneh-aneh. Makanya yang tanya seperti itu biasanya, mohon maaf nih hampura ya, korban pembodohan spiritual. Jadi orang kalau sudah meninggal,
kembali, ruh itu kembali ke Allah, ya, urusannya Allah, kita nggak tahu, ya. Sudah dijelaskan di kitab-kitabullah, juga ada orang yang mati bagaimana, ya, tinggal hari perhitungan aja, itu. Jadi bukan saya nggak mau ngelihat dan sebagainya, tapi kalau kita ngelihat misterinya, kenapa bisa meninggal dan sebagainya di jalan itu, ada yang tanya kemarin juga dari media, itu ada sangkut paut nggak di jalan itu, ada sosok dan sebagainya. Saya bilang enggak, itu kelalaian. Nanti kalau ada paranormal atau praktisi yang lain akhirnya datang ke sana yang ngurak-ngurak masalah, karena beberapa jam atau besoknya kalau nggak salah KM 50 kilo atau berapa meter dari lokasi kejadian aja kecelakaan lagi. Di sana juga ada, iya. Jadi kayak beruntun gitu ya. Apakah ada makhluk? Enggak, jangan dikaitkan dengan seperti itu, ya. Jadi di jalan atau apa, mereka itu sering beralibi, Mas Rahmat. Beralibi, wah ini ada jinnya ini, aku ditutupi orang dan sebagainya. Itu alibi. Nah ini saya tekankan, ya. Jadi saya anggap itu bocor halus. Ngerti bocor halus enggak? Bocor halus itu apa ya? Agak miring. Dikit-dikit dikaitkan dengan mistik. Enggak baik, janganlah. Ya, hidup mati seseorang itu rahasia gaib. Maka ini satu pelajaran di sini sedulur Samoroso. Ini ada pelajaran dari meninggal dunianya artis papan atas, ya. Beliau yang luar biasa, beliau yang mungkin sudah hijrah dan ya, sudah hijrah dengan kasusnya dulu ya, saya ngelihat ya, bagi saya manusia semua itu punya aib. Ya, jangan sok suci ente. Ya, wow itu artis apa, jangan sok suci. Ente punya aib, aibmu masih ditutupin Allah, gitu loh. Ya, jangan seperti itu. Siapapun ini, siapapun ya. Siapapun intinya yang karena ada komentar negatif positif kan waktu itu meninggal beliau ya. Yang komentar negatif nih, ingat ya, kamu juga pasti punya aib, jangan sok suci gitu loh ya. Baiknya orang yang sudah meninggal doakan yang baik-baik. Ingat ada hukum alam ya, man amila sholihan falinafsi wa man asa'a fa'alayya summa ila rabbikum turja'un, katanya Allah. Sesungguhnya perbuatan kebaikan yang kau lakukan itu untuk dirimu sendiri, dan perbuatan kejahatan niscaya akan menimpa dirimu sendiri yang kau lakukan. Nah, makanya kalau kamu komentar negatif, kamu nggak lama negatif. Tapi mayoritas, Mas Rahmat, pegang omongan saya ya, mayoritas mereka yang bermental negatif, komentar negatif, kemudian berprasangka negatif, itu memang hidupnya pasti penuh dengan kenegatifan. Nah, Mas Rahmat boleh cek hidupnya kalau negatif, ya itu mungkin lihat prasangkanya, perbuatannya pasti negatif, vibrasinya pasti dapat negatif. Ya, ya. Jadi tadi ada komentar apa tadi Mas Rahmat? Udah biar aja. Ya, mungkin dia gagal paham ya. Dan bisa jadi itu belum ngopi. Ngopinya kurang pahit juga gitu ya. Saya mau mengajarkan, tapi sekaligus saya nginget ya, kita doain bersama ya. Apa salahnya sih? Dan ada lagi beberapa konten mengatakan kalau artis top aja meninggal diramaikan, didoain. Kalau ulama aja nggak doain. Siapa bilang? Saya juga doain, dan meskipun nggak saya publik, kita doain, namanya ulama. Ya justru saya cinta ulama, justru kiai-kiai, ustaz-ustaz besar, habaib-habaib, justru saya doakan utama lah. Begitu. Jadi mohon jangan baper ya, ya pemilik konten dan sebagainya. Jangan dikaitkan akhirnya di apa ya? Ya namanya beliau-beliau seperti Mbak Vanessa ini memang kerjanya seperti itu, artis, ya wajar kalau dikenal masyarakat, ya mau negatif positif. Ya itu kembali lagi ya, Allah yang menentukan. Makanya saya bilang jangan jadi panitia surga itu ya. Oke, sebelum kita lanjut, saya mau interaksi. Boleh ya interaksi ya. Ini saya hanya live 20 menit ya. Saya mau interaksi dengan sedulur Samoroso. Bisa telepon di WhatsApp nomor saya. Di nomor WhatsApp saya 081217717009. Hanya waktu live ini aja. Pertanyaannya, kendalamu saat selama ini mengikuti live membuka mata batin dengan saya. Kendalanya apa? Ada yang terkendala apa? Atau mungkin merasakan apa? Saya kasih kesempatan satu orang telepon. Silakan telepon ke nomor saya 081217717009. Kan ada yang tanya, siang hari bisa nggak Ki? Ada yang tanya, apa harus malam hari? Saya jawab, siang hari bisa. Asal satu ada syaratnya. Nanti syaratnya akan saya bagikan ya. Akan saya jelaskan, saya ajarkan ya. Jadi kematian beliau itu bukan misteri, tapi sudah takdir Allah.
Kalau ada yang mengungkit-ungkit ya biasa media lah. Misteri kematian dari Vanessa Angel dan sebagainya. Enggak ada misteri-misteri tadi, bengek udah. Itu takdir Allah. Makanya ya, usia itu kita nggak tahu. Jangan sok-sokan hebat, jadi orang hebat ya kerja terus, lupa dengan ibadahnya. Habis kerja udah bangun rumah gede, Mas Rahmat punya apartemen, punya mobil 5, istri 5, besoknya wafat. Belum sempat nikmatin. Nah, coba bayangkan. Ingat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan hanya nyawamu yang kembali, hartamu juga kembali. Maka ketika susah, ingat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gitu. Saya bukan paranormal, saya pria normal, saya bukan dukun. Ada yang mengatakan saya dukun paranormal. Terserah lah. Menaitel saya, membranding saya apa terserah. Yang jelas saya bukan ustadz, bukan ulama, bukan kiai. Saya hanya hamba yang doif, yang ingin berbagi ilmu. Ya. Sepaham saya. Ngopi hitam dulu, ngopi hideng apa? Hideng, ngopi hideng. Bismillahirrahmanirrahim. Hideng. Gak ada yang telepon. Oke, kita lanjut kalau gitu. Ya. Ada yang telepon kan? Iya, salah ada kecelakaan kaitan dengan yang gaib. Jangan sedulur sambung rasa. Ya, ini saya hanya mengingatkan. Jadi, gak ada misteri. Udah meninggal. Yang misteri itu usiamu. Nah, gitu loh Mas Rahmat. Mas Rahmat tahu nggak kalau Nadik mau mati? Saya belum tahu. Belum tahu. Tapi kalau sudah memang waktunya nanti siap nggak? Siap. Nah, harus seperti itu. Makanya ajaran saya, lakukan sholat taubat setiap malam. Kita nggak tahu ketika kita tidur, bangun ternyata sudah di alam lain. Ya, saya doakan semuanya yang lihat dan doakan saya juga mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan kita meninggalkan kesan yang baik-baik. Amin. Ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya. Oke, sedulur sampuraso. Saya jelaskan dulu, apa sih mata batin itu? Mata batin atau mata gaib atau indera keenam itu adalah mata yang tidak terlihat tapi bisa melihat apa-apa di luar mata zahirmu, di luar mata fisikmu, yang ada di dalam dirimu, yang keberadaannya ada di dalam dirimu. Tak ulangin lagi, apa sih sebenarnya mata gaib? Ini saya ya, versi saya ya. Itu statement saya. Kalau ada ya orang yang menirukan seperti saya, itu berarti copy paste saya. Ya, karena saya nggak baca, saya nggak belajar tentang hal ini. Jadi mata batin adalah mata yang tidak terlihat tapi bisa melihat apa-apa di luar mata zahirmu, yang keberadaannya ada di dalam dirimu. Di mana itu? Di hati, di kolbu, di pikiran, di otak, di bawah sadar, pokoknya di situ. Itu rahasia Allah juga. Manusia hanya mengcoverkan, Mas Rahmat. Otak di cover. Nah, bentuknya seperti ini. Hati di cover, bentuknya seperti ini. Hanya cover aja. Dalamnya nggak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Allah. Itu ya. Itu hanya untuk apa sih sebenarnya kok ada teori-teori kayak gitu, Ki? Untuk apa? Untuk mempermudah kita belajar. Kalau nggak gitu saya hanya bilang, oke, mata batin itu di situ loh. Bingung pasti. Di mana letaknya? Di situ loh. Bingung. Ya, bingung pasti. Makanya saya bilang ada di dalam konsep psikologi otak, ya. Dalam ketauhidan kolbu. Nah, hati. Nah, itulah mata batin. Terus bagaimana sih cara mengaktifkannya? Sederhana. Asal kalian paham, insya Allah akan aktif. Dan semua manusia mata batinnya itu sebenarnya sedang aktif. Selalu aktif. Contoh, mata batin itu sederhananya gini. Ketika kita diam gini, teringat teman kita. Nggak lama teman kita datang. Itu termasuk aktifnya mata batin kita. Kita feeling nih, perasaan. Ini kayaknya kok gak enak perasaanku. Ternyata keluarga kecelakaan. Ini mata batin. Nah, di sini bisa ditarik kesimpulan bahwa mata batin itu bukan mata yang melihat, bukan. Kenapa bikin orang itu baper? Aku nggak bisa ngelihat, baper akhirnya. Wah, gagal. Karena mata disebut mata. Kenapa nggak rasa batin aja? Kenapa nggak suara batin aja? Harusnya rasa. Karena apa? Sebenarnya bukan melihat, tapi lebih merasa. Itulah mata batin. Kalau ada orang lihat gini nih, ini ada orang agak aneh. Saya bilang ya apa ya? Ya lucu. Jadi ngelihat seperti apa? Wayang golek ini. Orangnya kayak gini. Bukan. Namanya makhluk gaib itu yang tidak terlihat, sedulurku. Gaib itu kan nggak kelihatan. Betul nggak? Gaib itu kan nggak kelihatan. Kalau kelihatan gaib apa bukan, Mas Rahmat? Nyata. Nah, Mas Rahmat gaib apa bukan? Kayak nyata. Nah, bukan gaib. Wujud. Wujud namanya. Seperti ini nih. Ini nyata. Ini korek ini nyata ya. Kalau saya gini kan
Gaib. Gaib. Understand nggak kira-kira? Coba komentar. Understand nggak? Ten gitu. Sederhana sebenarnya. Ketika ini diwujudkan, baru nyata. Wujud. Nah, berarti nyata. Makanya yang jawab wujud, jawab semua berarti nyata. Kalau nggak ada yang nulis itu gaib. Sederhana sebenarnya. Makanya harus banyak-banyak ngopi biar lebih cerdas. Selamat mau tanya, silakan. Berarti mata batin itu beda dengan apa yang banyak yang mungkin memahami letaknya mungkin ada di yang di pikiran ataupun dengan cakra ajna Ki. Ya, cakra ajna atau mata ketiga. Ya, ini atau sama. mata ketiga. Nah, itu istilah lagi, itu di cover seperti itu juga. Cakra ajna di sini, mata ketiga. Kenapa? Dulu itu ada simbol ketika kita meditasi nih atau zikir katakanlah, fokus di mata ketiga atau cakranya. Ini nanti akan seperti ada sinar atau seperti terowongan atau seperti ngebor, istilahnya ngebor, spiral, seperti spiral. Di sini fokusnya. Itu bisa Mas Rahmat. Akhirnya tembus. Bisa. Tapi nggak pakai ini pun bisa. Kita hanya cukup tutup mata, nafas, tiba-tiba mata ini melihat sesuatu. Mata ini tiba-tiba dari gelap jadi terang. Mulai dari gelap jadi terang. Dan disitulah akan terakses gelombang-gelombang yang halus. Nah, ketika tutup mata, iya itu. Jadi melihatnya itu dengan menutup mata seperti ini, set gambaran atau apa, ini baru bisa. Tapi kalau seperti ini, wah, iya orang di sini, ini hoak ini hoak ini, wah, ini nih bener nih. Dengan mata terbuka ini hoak ini ya. Tak pasti kan bukan. Kalau rasa bener, oh ya seperti ini. Begitu tutup mata, kita fokus ke dalam diri kita, rasa ini muncul baru tervisual. Jadi secara visual kelihatan. Ya. Jadi visual itu gaib, sedulur sambung rasa. Ya. Ini paham nggak kira-kira dari sini? Paham nggak kira-kira? Nah, oke. Nah, terus bagaimana caranya? Ini pasti yang ditunggu-tunggu. Bagaimana caranya ini pasti. Banyak yang ingin tahu. Siang hari bisa nggak? Bisa. Kata siapa nggak bisa? Asal satu yang pertama, dirimu benar-benar yakin. Ya, kadang itu nggak yakin. Apa benar apa nggak? Sedikit aja kamu nggak yakin, nggak bisa. Harusnya itu yakin. Karena apa? Apalagi orang Muslim ya. Karena rukun iman yang pertama, percaya dengan yang gaib, yang maha gaib, yaitu Allah, yang tidak kelihatan. Tapi jangan dibentuk Allah itu seperti kita. Allah itu tidak berbentuk, karena Allah itu zat. Jadi kadang itu orang menyebut Allah maha besar, besar, kayak gunung jadinya. Nggak boleh. Itu namanya Tuhan yang kau ciptakan dalam alam gaibmu sendiri. Hati-hati seluruh. Ya. Daya cipta berarti. Daya cipta. Nah, gaib itu dari daya cipta juga. Tervisual, karena apa? Hakikatnya makhluk gaib dan sebagainya itu wujud dari energi. Berarti esensinya makhluk gaib itu adalah energi. Energi, wujud dari energi. Wujudnya bukan wujud fisik tapi wujud gaib. Nah, untuk masalah energi sendiri ini divisualisasi orang itu berarti berbeda-beda Ki ya? Beda-beda, karena Kalau energi. Misalnya dia berpikirnya baik, apakah wujudnya akan termanifestasi baik wujudnya? Baik. Kalau dia berpikirnya negatif atau takut ya. Takut besar dari rasa takutnya, yang manifestasi pasti wujudnya menyeramkan. Yang negatif. Entah itu seandainya dia nggak pernah lihat pocongan, bisa genderuwo, nggak lihat genderuwo bisa pocongan, atau nggak lihat makhluk-makhluk yang ada di televisi, inputan selama ini bisa berupa energi atau warna hitam. Intinya warna hitam campur merah, menakutkan. Itu, ya. Jadi nah, ada lagi nih lucu nih, kentut, suara angin, dan cahaya itu termasuk yang maha gaib Ki. Siap, betul. Saya mau tanya, siapa yang bisa mendengarkan suara? Melihat suara? Nggak bisa. Siapa yang bisa melihat angin? Nggak bisa. Yang hanya bisa siapa? Rasa kita. Wah ini, nah. Jadi kenikmatan itu juga gaib. Emang bisa ngelihat kenikmatan itu? Bisa dilihat? Nggak bisa. Dirasakan, Masya Allah, indahnya, Masya Allah, punya duit banyak, rasa. Maka bermain di rasa itu sama halnya kita mengaktifkan indera gaib kita atau mengaktifkan mata batin kita. Caranya satu yang sering kali saya berikan, yaitu dengan cara mengolah nafas dan meditasi. Meditasi ini bisa kamu kolaborasi dengan zikir bebas. Zikirnya apa? Bebas. Kalau saya ya batin biasanya. Ya batin. Nah, ya, waktu kita ngomong ya batin ini, kalau bisa dengungkan.
Ada rahasianya, kenapa harus minum? Ya batin, ya batin, ya batin, ya batin. Ya Nah, batin Nah. di dalam. Ya batin. nah, ya batin, ya batin, ya batin. Itu dengan suara. Ini berarti bisa menggetarkan Bisa, kalau buat terasa di dalam batin. bisa, bisa. Ya, atau hanya dengan duduk, fokus, tarik nafas panjang, tahan sekuat-kuatnya. Kalau nggak kuat, lepaskan pelan-pelan. Atau dengan cara yang saya ajarkan, pola melatih nafas, tenaga dalam ya. Jadi gini, habiskan nafas, keluarkan nafas, baru narik nafas, tahan di sini. Ini waktu ini narik nafas ya, tahan di sini, tahan sekuat-kuatnya, posisi seperti ini ya, tahan sekuat-kuatnya, nafasnya dikeluarin. Nanti kalau sudah ngerasa nggak kuat, buka. Ini posisi nafas ya, balik lagi, baru boleh dikeluarkan nafasnya sambil turun. Keluar nafas, langsung tarik lagi, habis tarik lagi, tahan lagi sekuat-kuatnya. Kalau sudah nggak kuat, buka. Kalau sudah nggak kuat, tahan dulu sambil dibuka seperti ini, trek, balik lagi, turun, baru keluar nafas. Yang telat wujud silakan diulangi lagi ya. Siang hari bisa. Satu, kalau memang siang hari tetap posisi ruangan harus sepi. Harus sepi ya. Lalu kalau bisa pakai wangi-wangian. Ya, kemudian minta sama Allah atau Tuhan, ya Tuhan, saya izin, saya mohon kekuatan untuk bisa melihat alam gaib, melihat makhluk gaib yang ada di sekitar saya. Cukup seperti itu doanya, gak usah aneh. Latihan 3 kali putaran tadi, udah tutup mata, udah fokus ke nafas. Ingat, jangan ditunggu, jangan dicari. Caranya seperti itu meditasi. Meditasi itu bukan mencari, bukan menunggu, tapi merilekskan pikiran, fokus pada satu titik. Nah, kenapa tujuan meditasi itu apa sebenarnya? Untuk kita lebih fokus dan menenangkan pikiran. Kalau kita fokus dan tenang pikiran, maka mata gaib, gerbang gaib itu akan terbuka secara otomatis. Jadi gini, mata gaib atau mata batin itu adalah menyatunya kelima panca indera kita. Apa 5 panca indera itu? Penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, kemudian perasaan, menyatu dalam satu titik fokus. Ya, kita fokuskan kemana? Bebas, mau zikir, la ilaha illallah ya batin, ya fokus di situ. Dengar, lihat, rasa, pengecapan, ya, pendengaran, jadi satu di situ. Fokus. Kalau saya ngajarin biasanya pakai nafas. Ya, ketika menyatu di situ, maka satu indera itu yang akan terbuka. Indera itulah indera ke-6 namanya, atau mata ketiga. Wis bebas opo sakarmu sebutannya. Itu yang terjadi. Kalau 5 ini satu nggak ngikut, ketinggalan, nggak bisa. Contoh, oke, fokus kita di sini, tapi mata kita ini sambil ngelihat, di dalam menutup mata ngelihat mana, nggak bisa, itu nggak fokus namanya. Paham maksudnya? Oke, 5 panca indera tinggal satu, penglihatan ini nggak nyatu, ya nutup gini, tapi kayak ngelihat dia, matanya pelorok sini sebelah ini kan bisa nih, nggak bisa. Berarti benar-benar harus menyatu, manunggaling rasa, menyatukan rasa. Rasa apa? Rasa dari dengar, rasa dan sebagainya. Itu, ya. Semoga bisa dipahamin sedulurku. Minta ada komentar nanya. Apa? Tanya apa? Kenapa kendalanya nggak bisa berhasil macam ini? Kenapa kendalanya nggak bisa berhasil? Sudah belajar apa namanya tadi, saya siapa yang komentar ya? Sudah pernah. Oke, saya jawab. Kenapa sih kok aku nggak berhasil? Yang pertama, dengan nafsu itu nggak bisa sedulurku. Saya udah berulang kali katakan kalau dengan nafsu nggak bisa. Contoh nih, aku pengen lihat makhluk gaib. Jangan, nafsunya dihilangin. Karena apa? Dengan nafsu itu tanda salah satu indera ini pasti nggak ada. Karena apa? Dengan nafsu pasti berpikir. Nggak boleh kita mikir. Mencari, kan saya udah bilang tujuan meditasi atau manunggal itu tenang, rileks, fokus. Bukan berpikir. Kalau berpikir nggak rileks, nggak fokus, nggak tenang. Lihat orang stres, nggak tenang pikirannya, mikir terus, utangnya banyak dan sebagainya. Tapi ketika tenang, di titik tenang, akan ada keajaiban. Ya, makanya ketika kita punya masalah, tenangkan diri, kembali ke Allah, libatkan Allah, minta ke Allah, doa, beres semuanya. Itu, udah nggak ada kendala lain, nggak ada. Lah nggak percaya, ya wis,
belajar nang liyane ya wis kok angel-angel kan gitu ya kan. Saya ngasih tahu, kalau nggak percaya ya sudah. Itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Oke. Jadi itu sedulurku. Silakan nanti praktekkan ya. Dan istiqomah, nggak bisa tiba-tiba langsung. Ada yang memang langsung ada, ya kan? Kapan hari klien kan ada. Ada yang butuh proses. Jadi sedulur Samuro jangan berkecil hati, semangat. Karena membuka mata batin itu manfaatnya banyak sedulurku. Ya, banyak sekali. Untuk kepekaan kita ketika kita ada orang jahat sama kita kerasa. Kita mau bisnis, ya. Kita mau menjalankan bisnis. Ini bisa nggak jalan? Kalau kita peka, extrasensory perception kita aktif, kita kerasa, waduh nggak bisa nih, nggak enak rasanya. Itu tandanya berarti ada sesuatu yang sinyal gaib, yaitu saya sebut dengan sasmida gaib. Sasmida gaib itu akan kita dapat ketika kita mata batin kita benar-benar sudah aktif, ya. Jadi itu ya. Dikit-dikit Nenek. Ya. Halusinasi seseorang itu, ya. Apakah bisa mempengaruhi pikirannya ataupun yang belajar, misalnya belajar mata batin ya? Apakah bisa menimbulkan kehaluan ataupun bagaimana membedakan halu sama gaib? Itu halu itu gaib. Dah. Gaib itu halu itu gaib. Jadi ketika orang berhalusinasi, dia lagi masuk ke alam gaibnya. Yang membedakan itu nyata apa bukan. Nah, dia halusinasinya dia. Benar. Benar. Iya, nyata atau bukan pertanyaannya. Iya. Nah, saya mau tanya, gaib itu nyata apa bukan? Ya, bukan. Ya sudah, gaib gitu kan. Berarti kalau makanya ada, jangan eyel-eyelan. Saya tuh ngelihat ini wanita, Ki. Saya ngelihat laki-laki masyarakat. Ya terserah. Nanti Bang Ade, ya kameramannya Bang Ade banci gitu. Ya, salah bener Bang Ade ya. Udah saya ngeliatnya banci. Enggak apa-apa, emang salah? Enggak. Enggak ada. Emang Mas Rahmat yang salah? Enggak. Jadi kalaupun orang misalnya sudah aktif ke indera keenamnya. Ya. Terus dia mungkin berpendapat begini, terus harus diyakini Ki ya. Jangan harus berpikir dia merasa ya halu, saya halu nih gitu. Itu jangan. Malah makanya saya bilang spiritualis itu harus pede. Menjadi spiritualis itu juga akan memompa rasa percaya diri kita. Kalau belajar di tempat guru atau orang yang benar. Kalau nggak benar, salah, kamu kurang puasa motel lagi. Kurang katanya, kurang. Sedekahmu kurang. Iya. Ya Bang Ade ya, gitu. Tapi nggak apa-apa, guru harus sedekah ya, harus bantu. Ya, gimana cara nutup mata batin? Sederhana. Buka nutup itu urusan Allah. Emang urusan saya, urusan Mas Rahmat bukan. Urusan situ sama Allah. Makanya jangan ngoyo. Orang kalau mata batin itu diridhoi Allah kebuka dengan belajar istiqomah, nggak dengan nafsu, maka bukanya pelan-pelan akan mudah. Nutupnya juga pelan, tapi dengan nafsu maksa. Contoh nih, wah tak puasa mute 40 nafsu tuh, jebol truk nggak bisa nutup. Yang jadi apa? Oleng, ngebleng, kayak truk oleng itu, goyangin akhirnya nabrak apa jadinya? Mati. Banyak korbannya, makanya santai, tak ajarin, Ki Sambung Roso ngajarin pelan-pelan, ya sampai bisa. Maka support, doain saya usianya panjang penuh keberkahan, ya biar saya selalu bisa memantulkan vibrasi positif untukmu, ya. Itu, jadi tenang aja, kita belajar sama-sama, ya. Jadi kalau ada tetanggaku Ki nggak bisa nutup mata batinnya, bisa sebenarnya. Tinggal kita ngelihat prosesnya dia waktu belajar atau terbukanya gimana. Di situ kita akan bisa sentuh, terus titik blendnya, baru nanti dia bisa ketutup. Ada kuncinya, ada rahasianya. Nanti akan saya ajarkan di episode berikutnya. Ini yang penting paham dulu mata batin, praktekkan caranya tadi. Ya, nggak usah pakai wah puasa buat apa? Kamu kalau puasa, sholat, zikir, niatkan untuk Allah, ibadah Allah. Nggak usah niat untuk apa-apa, dosa nggak boleh. Penempatanmu salah. Makanya tauhidnya dibenerin tuh. Ya, intinya masalah ibadah. Jangan disangkut pautkan dengan wah untuk ini jangan. Ya, zikir untuk rezeki, nggak usah jadi pesugihan nanti. Udah zikir untuk Allah, urusan mati, rezeki urusan siapa? Allah. Allah sudah ngatur. Kita cukup apa? Ibadah ke Allah, cinta ke Allah, berharap ridhonya Allah. Titik itu aja. Ya, pelajaran buat tadi dari beliau almarhumah Vanessa Angel dan Bang Bibi ya. Mati
itu misteri ilahi. Maka kita persiapkan sedulur. Beliau sukses, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan anaknya juga. Amin, Siapa namanya amin. anaknya? Siapa namanya? Itu siapa namanya? Gala. Gala. Hah? Gala ya. Gala. Mudah-mudahan beliau jadi anak yang sukses. Amin, Ya, amin, lebih ya Allah. baik dari orang tuanya, Amin, lebih hebat amin. dari orang tuanya. Amin ya. Amin. Saya sangat empati sama beliau, Dik Gala, masya Allah. Kalau dekat saya kepingin ketemu. Saya ingin memeluk karena apa? Ya ditinggal orang tuanya dua-duanya ya. Alhamdulillah orang tuanya berjuang untuk Dik Gala, sudah mempersiapkan, masya Allah ya. Itu loh. Jadi terus kedua, hati-hati kalau nyetir. Ya itu kalau saya lihat, saya akses itu sebenarnya karena kelalaian. Pegang omongan saya. Kelalaian itu kasusnya. Jadi mungkin di samping ngantuk juga ya ada sesuatu yang membuat dia lalai. Tapi nggak apa-apa. Anggap ini sebuah musibah buat supirnya ya. Tapi ingat buat kita, pelajaran kita, kalau ngantuk udahlah berhenti. Ya, benar-benar jangan sampai terus mau doamu baca nariyah ribuan, kalau ngantuk kamu hajar aja, ngawur itu namanya. Tetap pakai logika. Ya. Mas Rahmat juga pernah jadi korban nabrak truk. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi mudah-mudahan pelajaran berharga ini dari kematian beliau ini, saya nggak numpang apa enggak, cuman saya menjawab tadi ya, pertanyaan dari netizen yang kurang tepat. Gimana di alam lain? Nah, apa aku Tuhan nggak tahu lah. Yang kita tahu itu gimana caranya kita lebih baik dari beliau. Ya, mempersiapkan. Ya, mungkin beliau juga sudah mempersiapkan, bisa jadi, ya kan? Tapi kita harus mempersiapkan dari gambaran ini. Jadi sosok public figure seperti itu. Kita ngelihat kejadiannya seperti ini. Meskipun ada beberapa ulama yang mengatakan orang itu akan mati seperti kebiasaan dia. Ngaji kebiasaan dia, mati di saat ngaji. Senangannya sholat, mati saat sholat. Senangan sedekah, mati saat sedekah. Siapa tahu Mbak Vanessa Angel itu OTW mau sedekah, ya mau silaturahim karena senang silaturahim. Baiklah dia berarti bisa husnul khotimah ya. Mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Amin. Oke, seluruh Samuroso, mudah-mudahan sehat buat kalian semua. Amin. Dan pesan saya satu, selalu berpikir, berucap dan berperilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluargamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas, satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Oh, kabeh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashgil li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik.